Halo Bapak Ibu, selamat malam. Kembali kita mengikuti pemahaman Alkitab di Kamis malam ini. Bacaan yang akan kita renungkan dan kita dalami itu dari Markus 7 ayat 1-8, kemudian ayat 14-15 dan dilanjutkan ayat 21-23. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri bersama di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Allah, memohon hikmat dan pertolongan-Mu ketika kami hendak membaca dan mendalami bagian-bagian dari Alkitab yang telah kami dengarkan di dalam khotbah minggu dan kami hendak mendalaminya, dan biarlah proses ini menjadi proses yang membuat kami bertumbuh, lebih memahami dan lebih mengenal Tuhan yang berperan dan berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan diri kami untuk Tuhan bentuk. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Bapak Ibu, kita baca dulu perikopnya secara utuh. Jadi ayat 1-8, ayat 14, 15, dan 21-23. Mari kita menyimak. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat 14-15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Ayat 21-23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sampai di sini pembacaan kita. Ya Bapak Ibu, bacaan kita menyajikan secara jelas bahwa konflik antara para pemimpin orang Yahudi dengan Yesus ini menjadi latar cerita Injil kita. Seperti yang dilakukan oleh kelompok orang Farisi dan ahli Taurat yang mencari kesalahan serta mencari bukti-bukti langsung terhadap Yesus dan para murid yang saat itu memang sedang mereka sasar gitu. Dan karena itu mereka sengaja melakukan perjalanan dari Yerusalem untuk mendatangi Yesus yang sedang melakukan pelayanan di daerah Genesaret. Kalau kita lihat di dalam Markus 6 ayat 53 dijelaskan di situ bahwa ini terjadi di daerah Genesaret. Dan mencari bukti juga serta mereka menjadi saksi rencana untuk menjatuhkan nama baik Yesus. Latarnya kira-kira seperti itu. Mereka dengan mudah mendapat bukti untuk menunjuk kesalahan Yesus di mana saat mereka melihat beberapa murid Yesus itu makan dengan tangan yang mereka rasa itu tangan najis karena tidak dibasuh. Pada ayat 2 kita menyaksikan itu. Nah Bapak Ibu, memang tradisi Yahudi di meja makan dari persiapan pelayanan sebelum makannya hingga makannya ini memiliki nilai penting karena mereka merasa
Mereka itu bukan orang sembarangan. Mereka bagian dari umat perjanjian. Dan larangan-larangan yang menyertai adat istiadat tersebut adalah perluasan dari kitab imamat dengan fungsi awalnya diperuntukkan untuk upacara kurban. Dari cara memilihnya, mempersiapkannya hingga mengkonsumsi binatangnya. Jadi awalnya tuh dari situ. Nah, masuk ke adat istiadat makan ini perluasan. Jadi bentuknya perluasan dari hukum yang dipakai untuk upacara kurban di dalam imamat. Dan ritual pembasuhan ini menjadi bahasan penting yang diatur dengan cermat rasanya untuk menghindari pencemaran-pencemaran ketika mereka melanggar aturan-aturan termasuk aturan persiapan makannya, dan kepada siapa saja makanan ini boleh diberikan. Dan kalau ada orang melanggar, maka mereka harus masuk dalam ritual pembasuhan. Bagi orang Yahudi, mereka lebih baik menghindari pencemaran daripada menjalankan ritual pembasuhan karena di dalamnya udah terkandung rasa malu gitu. Kalau mereka menjalankan ritual pembasuhan itu. Dan larangan-larangan ini, aturan-aturan ini menghasilkan pembedaan-pembedaan status sosial akhirnya. Dan membuat tembok pemisah antara yang kaya dan yang miskin, antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, antara laki-laki dengan perempuan, antara yang tahir dengan yang najis, antara yang halal dengan yang haram, dan seterusnya. Jadi ada tembok pemisah begitu, antara orang yang saleh, garis besarnya ya, orang saleh dengan orang yang tidak saleh. Atau mereka menganggap orang-orang yang tidak saleh menurut standar mereka. Akhirnya justru aturan-aturan yang dimaknai semacam itu membuat orang jatuh pada yang namanya legalitas hukum. Jadi yang penting hukum itu dijalankan tanpa memaknai lebih dalam maksud dari hukum itu. Apa maksudnya hukum itu dibuat, mereka nggak mau tahu. Tujuannya seperti apa, mereka nggak mau tahu. Dalamnya harusnya dimaknai seperti apa, mereka nggak mau tahu. Yang penting kalau ditulis A, mereka mengerjakan A. Mau dimaknai, mau enggak, mereka tidak begitu peduli tentang itu. Gambarannya seperti itu. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini mempertanyakan peristiwa saat murid Yesus tidak melakukan pembasuhan sebelum makan di dalam ayat 7. Makanya mereka bilang, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita tetapi makan dengan tangan najis? Tujuan utama mereka hendak mempertentangkan sikap Yesus dengan adat istiadat nenek moyang sebagai bukti bahwa Yesus ini melanggar identitas keyahudiannya. Nah, kita ingat ya, mereka di awal-awal memang mau mencari kesalahan. Tetapi mereka butuh bukti juga untuk bisa menyatakan bahwa Yesus bersalah. Makanya ketika ada bukti bahwa murid-muridnya kok nggak dididik sih untuk mengikuti adat istiadat nenek moyang, nah disitulah letak mereka bisa menunjuk Yesus sebagai orang bersalah. Dan berhadapan dengan ritual meja makan, Yesus mengajarkan sebuah sikap yang baru yang tidak dimiliki oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu sikap yang inklusif, sifat yang terbuka. Dan di sini Yesus mau meruntuhkan tembok pemisah yang mereka sebenarnya sudah bangun dengan berbagai aturan-aturan yang mereka buat begitu. Sehingga Tuhan Yesus pun menggunakan nubuat Yesaya untuk membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sadar akan sikap yang mereka ambil. Di sini saya menyimpulkan 3 hal. Sikap mereka itu yang pertama memilih menjadi munafik. Memuji Tuhan dengan bibir yang tidak berasal dari hati di dalam ayat 6. Demikian, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Sikap mereka yang pertama yang Yesus tunjukkan adalah munafik. Nah, yang kedua, ambigu. Jadi beribadah kepada Tuhan tetapi bukan ajaran Tuhan yang diikuti atau dibagikan, tetapi ajaran manusia di dalam ayat 7. Demikian, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kemudian yang ketiga, memilih untuk menjadi legalis. Munafik
ambigu dan legalis. Jadi mereka ini lebih memilih untuk mengutamakan aturan daripada memelihara perintah Allah yang sebenarnya terkandung di dalam aturan itu. Kalau mereka mau maknai lebih dalam. Dalam ayat 8 dikatakan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, dalam ayat 14 dan 15, ini bagian selanjutnya, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah cara pandang baru terhadap sikap mereka yang cenderung menghasilkan hal negatif, yaitu yang tadi munafik, yang ambigu, yang legalis, bahwa apapun dari luar yang masuk akan diproses sehingga tidak menajiskan seseorang. Nah, hal-hal yang membuat najis sebetulnya adalah yang keluar dari seseorang. Artinya harus hati-hatilah terhadap keinginan dari dalam diri kita sendiri. Justru itu yang berpotensi untuk menjadi negatif. Apa yang kita keluarkan dari dalam pikiran, dari dalam hati, dari dalam pikiran, perkataan kita, itu yang berpotensi untuk menjadi negatif dan berdampak bagi banyak orang, berdampak buruk maksudnya. Nah, penjelasan Yesus dalam perumpamaan tersebut diberikan kepada para murid di dalam ayat 21-23. Jadi maknanya ada di ayat 14 dan 15, penjelasannya ada di ayat 21-23. Demikian, bahwa seseorang perlu berjuang untuk mengandalkan keinginannya yang keluar dari hati, seperti pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Banyak ya Bapak Ibu disebutkan di sini. Nah, hal-hal ini lebih berdampak dan membuat seseorang najis. Hal-hal inilah yang membuat seseorang melakukan hal-hal yang tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dalam perikop ini, Tuhan Yesus memperbaiki tatanan yang sebenarnya sudah terlanjur rusak karena sikap manusia dalam memaknai untuk mengikut Tuhan. Praktik-praktik meremehkan firman Tuhan atau hukum Tuhan justru dilakukan oleh para pemimpin rohani pada saat itu. Eksklusif. Dan eksklusivitas atas nama Tuhan akhirnya menjauhkan umat Tuhan dari Tuhannya sendiri. Alih-alih mempertahankan identitas sebagai umat Tuhan, akhirnya ritual seperti bagaimana harus makan, mempersiapkan makanan dan lain sebagainya, itu menjauhkan mereka dari makna beragama itu sendiri, makna percaya kepada Allah itu sendiri. Mereka akhirnya lebih memuja aturan buatan mereka sendiri daripada menjunjung firman Tuhan. Mereka memilih untuk mengamankan kedudukan dan menjauh dari Tuhan. Hal ini tampak dari cara mereka lebih mengatur makanan yang masuk ke tubuh daripada menjaga sikap-sikap hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan akibatnya, mereka menjadi manusia yang tidak manusiawi. Gampang sekali untuk menghakimi, gampang sekali untuk menunjuk seseorang tidak saleh. Hanya berdasarkan kulitnya. Berdasarkan mau mereka nggak mengikuti aturan, lalu udah mereka langsung dijauhkan, mereka langsung dikeluarkan dari komunitas seperti itu. Tetapi untuk memaknai lebih dalam, mereka tidak mau. Jadi di sini aturannya bukan aturan, di sini bukan aturannya yang salah, tetapi bagaimana mereka memperlakukan aturan itu yang salah. Aturan itu dibuat untuk membuat kehidupan menjadi tertib, menjadi lebih tertata, lebih mungkin lebih adil, tetapi justru yang membuat tidak adil, yang mengacak-ngacak tatanan dan membuat tembok pemisah adalah sikap orang-orang yang memperlakukan aturan itu dengan kacamata yang salah, dengan pemahaman yang salah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kekristenan zaman sekarang? Apakah praktik legalitas semacam ini masih relevan? Nyatanya fenomena kita pun menunjukkan bahwa pemahaman beragama seperti itu masih banyak berlaku. Misal,
Misal ya, dalam kekristenan, nah kalau kita ingat di janji pernikahan, dikatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu kemudian orang-orang Kristen banyak memahami bahwa cerai itu memang tidak baik. Ya, cerai tidak baik. Namun seringkali yang menjadi fokus itu di pemahaman tidak boleh bercerai. Mau kehidupan keluarganya seperti apa, yang penting gak cerai. Nah, pemahaman yang Yesus mau rubuhkan dalam era orang Farisi dan ahli Taurat yang seperti itu. Kalau kita tarik ke konteks kita saat ini, yang harusnya tumbuh dan dipahami sungguh-sungguh sebenarnya adalah bagaimana kita membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang bisa saling menghargai, bisa saling merangkul, bisa saling menerima. Dan setiap orang yang ada di dalamnya menjadi anggota di dalamnya bisa merasakan kasih Tuhan. Kan itu sebenarnya maknanya. Nah, kalau kita fokus pada legalitas, pasti fokusnya hanya ke kata, oh nggak boleh cerai. Tetapi nggak lebih dalam berusaha untuk membuat bagaimana keluarga itu dapat menjadi terang dan pembawa damai bagi anggotanya dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Harusnya lebih dimaknai ke situ. Usaha untuk membangun keluarga yang harmonis, yang seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Contoh lain misalnya, dalam 10 perintah Allah dikatakan tidak ada Allah lain di hadapanku. Ya, lalu banyak orang berpikir, oh nggak boleh ada patung di rumah karena patung itu simbol dari Baal, simbol berhala pada zaman perjanjian lama. Nah, konsep berpikir legalitas akan berpikir seperti itu. Tetapi ketika kita mau maknai lebih dalam, Bapak Ibu, lebih dalam dari apa yang tertulis, maka kita akan dapat makna sesungguhnya. Apa makna dari tidak ada Allah lain di hadapanku? Yaitu hati kita terarahnya kemana? Harusnya hati kita terarah kepada Allah. Hanya Allah yang menjadi satu-satunya penolong dan sumber kehidupan, bukan uang kita, bukan apa yang kita punya, bukan kehebatan-kehebatan kita dan pencapaian-pencapaian kita semata. Namun hanya dari Allah dan kepada Allah kita menjalin relasi spiritual, gak ada yang lain. Jadi mari kita maknai setiap firman Allah dengan pemahaman yang mendalam. Tidak hanya berhenti pada hukum, namun melampaui atau lebih dalam dari apa yang tertulis. Melalui apa yang tertulis kita dapat melihat apa yang menjadi pesan utama dari hukum ini. Sehingga perintah atau hukum-hukum yang ada gak jadi senjata untuk saling menyerang, untuk menunjuk bahwa kamu tidak saleh dan saya lebih saleh. Namun hukum-hukum perintah-perintah Allah itu dapat menjadi pengingat bersama. Pengingat bersama akan karya dan kasih Allah di dalam kehidupan kita semua. Dan bagaimana kita harus merespons itu melalui kehidupan kita. Baik secara personal maupun di dalam kehidupan komunal. Di keluarga, di dalam masyarakat, di dalam kehidupan bergereja. Itu semua harus terlihat. Harus punya dampak. Itu yang bisa kita maknai dari perikop kita pada hari Minggu yang lalu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat senantiasa belajar dan memahami lebih dalam apa yang dimaksud dari perintahnya, apa yang dimaksud dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga kita bisa menangkap makna yang lebih dalam dan makna itu bisa sungguh-sungguh mengubah kita dan membuat kita bertumbuh di dalam Dia. Selamat malam Bapak Ibu. PA kita sampai di sini. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah kami lewati bersama. Kami telah bersama merenungkan dan juga belajar kembali tentang bagaimana kehidupan beriman di dalam Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami senantiasa ketika kami kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mengaplikasikan segala hal yang telah kami dengar
dan kami dalami. Tuhan, kami juga akan kembali dalam istirahat kami. Biarlah Tuhan yang menjaga dan membangunkan kami pada hari esok dan menuntun kami dalam kami menjalani hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong yang hidup. Amin. Sampai bertemu di pemahaman Alkitab Kamis depan. Terima kasih Bapak Ibu sudah setia mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.